Soal yang pertama, di antara gambar di bawah ini, manakah satu gambar yang tidak mengikuti pola yang sama? Nah, di sini kelihatan kalau dalam persegi ada lingkaran yang sama, yang berbeda itu jumlah titiknya. Coba kita hitung jumlah titik yang A, itu jumlah titiknya ada 11 ya. Yang B itu jumlah titiknya 12. Yang C itu 9. Yang D 7. Yang E 5. Coba perhatikan jumlahnya. Kecuali yang B itu jumlahnya dalam bentuk bilangan ganjil. Sedangkan yang B itu bilangan genap. Jadi jawabannya B. Oke, lanjut lagi soal berikutnya. Ini petunjuk soalnya sama, jadi nggak perlu kita baca, langsung aja ke gambarnya. Kita perhatikan gambarnya. Nah, coba perhatikan. Nah, bentuk seperti ini ya, karena bentuknya hanya sebuah bangun datar, jadi kita rotasikan. Apakah menyerupai bangun yang lain? Kalau kita lihat yang berbeda sendiri. Kita merotasikan boleh searah jarum jam, boleh berlawanan arah jarum jam. Nah, coba kita putar yang B. Kita putar yang B, apakah akan menyerupai si A? Ini kita putar searah jarum jam. Maka dia akan menyerupai yang A. Betul ya? Yang C kita putar searah jarum jam. Kita putar. Dia tidak menyerupai A dan B. Ya. Yang D ketika putar searah jarum jam menyerupai si A. Yang E juga menyerupai si A. Jadi jawabannya adalah C yang berbeda sendiri. Ya. Kita lanjut soal berikutnya. Nih, di sini ada bangunnya berbeda-beda. Coba kita lihat yang A. Itu bangun yang di dalam itu sama dengan bangun sama atau beda ya? Sorry. Bangun yang di luar itu segi 6, sedangkan bangun yang di luar segi 6, bangun yang di dalam itu adalah segi 8, beda. Kita lihat yang B itu sama-sama trapesium, yang C sama-sama lingkaran, yang D sama-sama belah ketupat, yang E itu sama-sama bentuk seperti ini. Seperti apa nih? Kita sebut aja, pokoknya sama deh. Yang E itu bagian luar sama dalamnya sama. Yang berbeda adalah yang A. Hati-hati ya. Kita lanjut soal berikutnya. Nah, di sini ada dalam setiap gambar itu ada 4 persegi panjang ya. Kita lihat posisinya. Ini kalau kita rotasikan ya. Ketika dirotasikan, yang pilihan C, D, E, dan A kita rotasikan, dia akan menyerupai bentuk yang sama. Nih, misalnya C kita rotasikan, dia akan bentuk si A. Nih, kita putar C berlawanan arah jarum jam. Dia akan menyerupai bentuk ini. Yang D juga menyerupai bentuk yang ini. E juga menyerupai si A. Yang berbeda yang B. Nah, ketika putar jarum jam, dia nggak menyerupai ini. Harusnya yang bagiannya lebih pendek kan, begini. Putar sini, bagian panjangnya, ini bagian pendeknya nggak sama. Oke, saya dipahami. Kita lanjut soal berikutnya. Di sini, kalau kita perhatikan gambarnya, kelihatan ya, ini jarum jamnya. Kita perhatikan ke sini. Pilihan D, E, B, A itu jarum jamnya saling tegak lurus, sedangkan yang C itu tidak. Nih, berupa sudut tumpul ya. Sudut tumpul, bukan siku-siku.
Jadi yang berbeda di sini adalah C. Oke. Kita lanjut lagi soal berikutnya. Nih. Di sini ada dua segitiga yang berdekatan, kemudian di dalamnya ada lingkaran hitam. Nah, ketika dirotasikan, itu akan menyerupai bentuk seperti E ini, yang tegak, yang agak tegak lah bentuknya. A, B, D, itu ketika dirotasikan, dia akan menyerupai si E, kecuali yang C. Karena ketika yang C ini dirotasikan, posisi lingkaran hitamnya itu berada di kiri, sedangkan yang E itu posisi lingkaran hitamnya berada di kanan. Jadi yang berbeda C. Oke, lanjut soal berikutnya. Nah, kalau yang ini, kalau bentuk seperti ini ya, ini kita lihat urutan dari 4 bentuk ini. Urutan ketika kita mengurutnya dengan arah yang sama. Misalnya saya pilih searah jarum jam ya. Searah jarum jam dimulai dari misalnya dari tanda panah yang ini. Tanda kita sebut aja ini apa ya? Lengkung aja ya. Lengkung, belah ketupat, siku-siku, bintang. Oke. Lengkung, belah ketupat, siku-siku, bintang. Lengkung, bintang, udah beda. Lengkung, bintang, udah beda ya. Lengkung, bintang, siku-siku, belah ketupat. Ini lengkung, belah ketupat sama. Jadi kita mulai dari ininya, dari yang panah lengkungnya. Jadi di sini lengkung, belah ketupat, siku-siku, bintang. Kalau ini lengkung, bintang, siku-siku, belah ketupat, beda. Lengkung, belah ketupat, siku-siku, bintang, sama. Ini lengkung, belah ketupat, siku-siku, bintang, sama. Yang ini juga sama. Bisa ya dipahami maksud saya. Jadi kita pilih arahnya, apakah searah jarum jam arahnya, apakah berlawanan jarum jam. Nah, di sini saya pilihnya searah jarum jam dimulai dari panah lengkung nih. Sedangkan yang B ketika diputar searah jarum jam, urutannya itu panah lengkung, bintang, siku-siku, belah ketupat. Sedangkan yang di A, C, D, E itu urutannya panah lengkung, belah ketupat, siku-siku, bintang. Jadi jawaban yang berbeda adalah B. Oke, bisa ya? Lanjut lagi soal berikutnya. Ini sama seperti soal sebelumnya, karena di sini ada 3 bentuk. Bentuk hati, bentuk lingkaran lingkaran apa nih? Lingkaran dipotong, 2 lingkaran. Nah, kita lihat urutannya misalnya dari hati. Kayak gini ya. Hati, lingkaran silang, lingkaran donat. Hati, lingkaran silang, donat. Hati, lingkaran silang, donat. Hati, nah ini beda. Hati, donat, baru silang. Kalau ini benar hati. Oke, bisa ya? Paham ya maksud saya? Sama kayak tadi. Di sini saya pilih searah jarum jam lagi. Kita lihat urutannya. Hati, lingkaran silang, donat. Hati, lingkaran silang, donat. Hati, lingkaran silang, donat. Yang berbeda di sini yang D. Dari hati dia donat dulu, baru lingkaran silang. Oke. Saya lanjut lagi soal berikutnya. Nah, ini kita nggak pakai rotasi. Coba perhatikan. Di gambar A, itu bintang di dalam bintang. Kita nggak perhatikan yang bangun yang sama ya. Cuma kita lihat di sini. Ini beda-beda soalnya yang lainnya. Cuma bintang dalam bintang yang sama. Kita lihat itu bangun yang ada di dalam itu tidak menyentuh bangun yang di luarnya. Kecuali yang C. Nih, dia memotong bangun yang di luarnya. Kayaknya jawabannya yang C. Oke, lanjut soal berikutnya. Nah, kalau soal seperti ini tuh biasanya kita rotasikan. Nah, karena di sini gambar yang A itu bentuknya posisinya ada tegak, jadi kita rotasikan bentuk yang lain. Apakah yang mana yang sama dalam posisi tegak seperti si A. Nah, ini kita putar.
kita putar, tarik ke atas, maka bentuknya akan beda ya dengan yang A. Itu bedanya di posisi belah ketupat sama perseginya. Kalau di A itu persegi sebelah kiri, belah ketupat sebelah kanan. Kalau yang B, belah ketupat kiri, perseginya kanan. Nah, jadi kita lihat C lagi. Kita putar searah jarumnya, jadi kita tegakkan. Maka posisinya akan menyerupai yang A. Karena udah ketemu dua yang sama, berarti udah otomatis A dan C itu benar. B berbeda sendiri. Tapi kalau misalnya pengen yakin lagi, kita putar. Ini, putar, tegak. Dia akan menyerupai yang A ya. Ini kita putar. Boleh ya kita putarnya ke sini. Pokoknya kita tegakkan. Dia akan ketemu yang A bentuknya. Yang persegi di kiri, belah ketupat di kanan. Jadi yang berbeda adalah yang B. Oke, lanjut soal berikutnya. Nah, ini. Saya perhatikan gambarnya. Ini masih rotasi ya. Jadi karena saya kalau ngerjakan soal yang pakai rotasi-rotasi, saya milih gambar yang udah posisi tegak, yang menurut saya gampang. Kalau di sini saya lihatnya yang A yang gampang. Jadi saya putar si B supaya posisinya seperti ini. Ini saya putar berlawanan jarumnya, maka dia akan menyerupai A ya. Yang C itu ketika diputar, dia tidak akan menyerupai si A karena ini bulatan kininya kan di kiri, yang tegaknya sebelah kanan. Jadi ini beda. Yang D itu sama ya, kita putar. Jadi posisinya akan sama dengan A. Yang E juga menyerupai yang A. Jadi jawaban yang berbeda adalah yang C itu jawabannya. Dia tidak punya pola yang sama. Oke, lanjut lagi. Soal berikutnya. Nah, di sini bentuknya beda-beda. Jadi, coba kita hitung titiknya. Ini titiknya ada 6. Ini titiknya ada 8. Ini titiknya ada 12 ya. D itu titiknya ada 7. Ini ada titiknya ada 8. Saya perhatikan bilangannya. 6, 8, 12, 7, 8. Jadi bisa kita simpulkan jawabannya adalah D. Karena A, B, C, E itu bilangan genap semuanya, sedangkan yang D itu bilangan ganjil. Oke, lanjut lagi soal berikutnya. Nah, bentuk seperti ini lagi, jadi berarti kita rotasikan. Nah, pilih dulu bentuk yang menurut teman-teman gampang. Kalau saya sih yang gampang di sini bentuk yang B ya, karena ada tegak. Jadi kita putar yang lain. Ini kita putar, maka bentuknya beda ya sama yang B. A dan B beda bentuknya. Kalau yang B seperti ini, yang A bentuknya akan seperti ini. Maaf kalau garisnya nggak lurus. Sorry. Nih. Nah, kalau yang A diputar maka bentuknya seperti ini. Ini bulatan penuh, bulatan hitamnya, ini bulatan kosong, bulatan penuh, dan kosong. Kelihatan ya beda. Nah, coba ini kita putar. Kita putar sampai apakah dia menyerupai. Nih. Ini coba ya, ini diputar, ini tarik. Searah jarum jam dia akan ketemu bentuk yang seperti B, seperti ini. Tegak. Ini bagian atasnya. Ini atasnya. Dia akan menyerupai yang B. Jadi BC mirip. Yang D juga mirip ya. Kita putar, ini tegak, ini bagian atas. Ini diputar, ini bagian atasnya. Mirip ya. Jadi yang berbeda di sini adalah yang A.
Saya ngerti maksud saya? Ini yang saya kasih titik itu bagian atasnya, jadi ini sama ini. Oke. Yang A diputar bagaimanapun dia nggak ketemu sama bentuk yang B. Jadi udah jelas jawabannya yang A. Oke, lanjut lagi soal berikutnya. Soal berikutnya. Nah, ini kalau seperti ini bentuknya masih rotasi ya. Jadi kita rotasikan misalnya ke bentuk yang A misalnya. Ini kita rotasikan 180 derajat. Maka akan menyerupai A sama B mirip. Yang C juga ketika dirotasikan dia akan ketemu bentuknya seperti yang A. Yang D nggak akan ketemu karena arah panahnya ke arah kanan, sedangkan yang A itu arah panahnya ke kiri. Yang E ketemu bentuk seperti A, arah panahnya ke kiri. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, lanjut lagi soal berikutnya. Nah, di sini kita lihat bentuknya sama ya, bentuk bangunnya sama, yang berbeda itu yang E. Coba lihat garisnya. Yang E itu panah yang ini hampir di luar persegi panjangnya, sedangkan yang lain itu berada di persegi panjangnya. Jadi jawabannya yang E. Oke, lanjut lagi soal berikutnya. Nah, di sini kita perhatikan bahwa ada segi satu bangun, di dalamnya ada 3 bangun. 2 yang sama dan 1 berbeda. Nah, yang sama, perhatikan B, C, D, E itu bangun yang samanya saling berdekatan ya, dempet. Nih, dempet. Kecuali yang A. Nih, dia ada jarak sendiri, padahal dia bangun yang sama ya. Jadi, jawabannya A. Oke, kita lanjut lagi soal berikutnya. Nah, ini. Ini yang berbeda apa? Ini trapesium, ini ada segi berapa nih? Segi banyak, ini segi 8 sama segi 8. Nah, kelihatan kalau di sini adalah bangun datar, A, B, C, E itu bangun datar kecuali yang D. Yang D itu bangun ruang. Oke? Lanjut lagi soal berikutnya. Nah, kalau bentuknya seperti ini, coba kita hitung yang bulatan hitamnya. Kalau yang A itu bulatan hitamnya ada 6, yang B itu bulatannya ada 8, yang C bulatannya ada 10, ini bulatan hitam ya yang kita hitung. Nah, yang D itu bulatan hitamnya ada 16, yang E bulatan hitamnya ada 7. 6, 8, 10, 16 itu bilangan genap, sedangkan 7 itu bilangan ganjil. Jadi jawabannya yang E. Oke, lanjut lagi soal berikutnya. Kita rotasikan ya. Kita rotasikan. Nih, kita rotasikan dikit ke kiri atau berlawanan jarumnya, dia akan ketemu bentuk si A. Jadi A dan B sama. Ini kita terrotasikan, bagian atasnya yang belah ketupat. Ini ketika dirotasikan, belah ketupatnya bagian atas, maka sebelah kirinya adalah lingkaran hitam maksud saya. Sedangkan yang di A sama B, sebelah kirinya yang lingkaran putih. Jadi ini beda. Ini putar. Benar ya, sama A, di kirinya ada lingkaran putih. Ini juga benar ketika dirotasikan. Di bagian atas, rotasikan berlawanan jarum jam sebesar 180 derajat. Jadi ketemu ini bagian atas, di samping kiri, ya benar. Nah, serupa dengan bentuk yang A. Oke, jadi yang berbeda di sini adalah yang C. Oke, saya. Jadi dari sekian soal yang kita bahas, jadi ada yang triknya dirotasikan, ada triknya yang melihat jumlah titiknya dan lain sebagainya. Jadi kita di sini supaya bisa menaklukkan soal figural, kita harus rajin-rajin latihan soal. Oke ya teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.